Shalom adik-adik, berjumpa kembali kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing, tapi kita tetap sukacita melayani Tuhan. Amin. Sebelum itu, kita mau satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, penjagaanmu kepada setiap kami selama 1 minggu ini. Atas lindungan-Mu ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami minta hadirat-Mu, hadir ya Bapa, walaupun kami terpisah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan mengurapi setiap kami. Dan kiranya ya Bapa, Kau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya siapa? Saya Laskar Kristus, siap gerak tur. Saya Laskar Kristus, siap gerak tur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak tur. Saya Laskar Kristus, siap gerak tur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Markas iblis, markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah
adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita sebelum itu angkat pujian ini sama-sama. Kita mau mengucap syukur atas kebaikannya Tuhan bagi kita. Angkat tangan kita, bilang, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita menaikkan lagu dari awal. Katakan, Bapa Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu, katakan ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Kau sangat baik Bapa, Engkau baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, oh haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau, Raja segala raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik, Kau sangat baik Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau sangat baik bagi setiap kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan Tuhan, berilah kami telinga dan hati seperti seorang murid yang siap untuk mendengarkan, dan hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat tumbuh ya Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami setiap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semuanya duduk manis dan kita akan mulai firman Tuhan. Tahu nggak adik-adik, di saat kita duduk manis, kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah salah satu bagaimana kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sekarang Kak Dwi tanya, sering dong kalian memberikan persembahan berupa uang pada saat sekolah minggu. Tapi tahu nggak, Tuhan juga melihat setiap persembahan bukan berupa uang aja. Mungkin saat ini kalian yang kalian tahu memberi persembahan itu hanya berupa uang. Tapi Kak Dwi saat ini mengasih tahu kalian bahwa persembahan yang kita kasih itu tidak saja berupa uang. Tuhan berkenan dengan persembahan kita kalau persembahan kita itu disertai dengan kasih kepada Tuhan dan motivasi kita karena kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat banyaknya persembahan berupa uang atau berupa barang kepada Tuhan. Banyaknya seberapa Tuhan nggak lihat. Tuhan hanya melihat hati kita ketika kita memberikan kepada Tuhan. Apakah hati kita dengan keadaan terpaksa atau dengan memberi dengan sukacita? Tuhan lebih suka anak-anak yang memberi persembahan dengan hati yang sukacita, tidak dengan terpaksa. Nah, Tuhan tidak berkenan dengan persembahan apapun yang kita kasih kalau kita dengan hati terpaksa. Terus bagaimana Kak Dwi bentuk persembahan yang harus kita kasih kepada Tuhan? Jadi persembahan kita itu bukan berupa uang saja, tapi lewat seluruh hidup kita. Mungkin setiap hari kita di rumah, setiap hari memuji Tuhan, itu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terus kita berlaku takut akan Tuhan di rumah, itu juga persembahan akan Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan tidak pernah melihat banyaknya uang, banyaknya waktu yang kita berikan kepada Tuhan, banyaknya barang yang kita kasih kepada Tuhan, tapi Tuhan lebih melihat apa adik-adik motivasi kita memberikan itu, sikap hati kita ketika memberikan itu. Sebagai contoh, suatu ketika si Tono dikasih uang mamanya 10.000 untuk dikasihkan persembahan waktu dia sekolah minggu. Tapi si Tono pengen sekali jajan permen. Nah, terus dia punya ide. Aku mau kasih persembahan 5.000, terus saya akan beli permen 5.000. Kalian pikir sikap Tono ini benar apa tidak? Nah, Kak Dwi bilang ya, sikap Tono ini Tuhan tidak berkenan. Karena mamanya memberikan 10.000 untuk dikasih persembahan. Jadi kita harus memberikan seluruhnya. Memberikan seluruh uang persembahan itu. Dan ketika Tono memberikan uang 10.000 di kantong kolektor, dia bersungut-sungut. Dia sedih, aku gak bisa jajan permen kalau aku berikan semuanya. Nah, ketika kita memberikan uang persembahan dengan sungut-sungut, dengan tidak senang hati, itu Tuhan tidak suka. Tuhan tidak berkenan dengan persembahan kita. Jadi Tuhan lebih menghargai, lebih memberkati anak-anak yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau ketika kalian tidak punya uang persembahan untuk diberikan ke gereja, kalian cukup juga bisa memberikan waktu kalian untuk Tuhan. Apa itu Kak Dwi contohnya memberikan waktu untuk Tuhan? Pas sekolah minggu kalian duduk manis, mendengarkan kakak berbicara di depan, terus kalian tidak boleh ngobrol ketika ibadah. Itu juga persembahan yang terbaik. Terus di rumah kalian membantu mama kalian. Itu juga persembahan terbaik. Jadi persembahan kita bukan berupa uang aja, bukan berupa barang aja. Tapi kita harus memberikan persembahan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jadi kalian sanggup memberikan terbaik bagi Tuhan?
Nah, sekarang Kak Dwi tanya sama kalian. Kak Dwi, kalau aku nggak punya duit buat persembahan, aku boleh dong kalau aku bantu pelayan. Oh, boleh sekali. Itu juga bentuk satu persembahan. Persembahan kita itu hanya Tuhan yang bisa nilai. Hanya Tuhan yang bisa melihat hati kita. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh nggak dengan memberikan persembahan itu. Kakak-kakak yang di gereja tidak bisa lihat bagaimana kalian memberikan itu. Nah, sekarang kalian mau dong memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi satu pelajaran, Tuhan tidak pernah melihat banyaknya uang yang kita berikan, bukan banyaknya barang yang kita berikan, bukan banyaknya waktu yang kita berikan kepada Tuhan, tapi Tuhan lebih melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan itu. Nah, sekarang sebagai contoh, waktu zaman dahulu ada seorang kakak beradik. Kakak beradik ini sama-sama ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang satu kakaknya, kakak beradik ini bernama Kain dan Habil. Kain adalah seorang petani, jadi kerjaannya menanam tanaman, buah-buahan, sayuran, gandum, kurma, dan lain-lain. Dan si Habel ini adalah seorang peternak. Peternak itu kerjaannya apaan? Kerjanya mengembalakan domba-domba, onta, semuanya digembalakan oleh si Habel ini. Suatu ketika bapaknya memberikan suatu perintah kepada kakak beradik ini. Mereka disuruh memberikan persembahan kepada Tuhan. Terus mereka melakukan apa yang disuruh bapaknya ini. Kain langsung pergi ke kebun dan mencari gandum, mencari kurma, mencari minyak zaitun, semuanya dikumpulin. Terus si Habel pun juga sama. Dia mencari ternaknya yang paling bagus. Nah, dia mencari ternak yang tidak bercacat, matanya yang masih bagus, kakinya yang masih 4, yang keadaan sehat dan umurnya belum tua dan juga tidak terlalu kecil. Jadi si Habil juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena dia milihnya dengan teliti. Si Kain juga memberikan. Waktu memberikan persembahan, mereka di mezbah persembahan. Terus mereka saling menyalakan apinya. Si Habil membakar domba yang sudah dipilih. Si Kain juga menaruh meja persembahannya dengan hasil pertaniannya, hasil kebunnya. Suatu ketika pas dibakar, kalau hewan ternak, domba dibakar pasti baunya harum sekali. Kalian pernah dong mencium bau sate, itu bau daging dibakar. Itu baunya harum sekali. Ternyata Tuhan suka banget dengan persembahan si Habel. Tetapi Tuhan kurang suka persembahannya si Kain. Loh, kenapa Kak Dwi? Kenapa si Kain tidak Tuhan sukai? Kan Kain juga memberikan persembahan, sama-sama memberikan persembahan. Tapi Tuhan melihat hati Kain dan Habel. Nah, Habel memberikan dengan sukacita, dengan motivasi kalau dia ingin mengasihi Tuhan, kalau dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kalau si Habel ingin menyenangkan hati Tuhan. Si Kain pun juga Tuhan nilai. Oh, Kain, persembahan kamu aku tidak berkenan. Nah, dari ini kita bisa ambil satu kesimpulan dan pelajaran bahwa Tuhan itu tidak melihat betapa besarnya, betapa banyaknya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi motif hati kita ini apa memberikan persembahan itu? Jangan sampai kita mempunyai motivasi, aku biar dilihat kakak, biar persembahannya banyak. Nah, nggak boleh begitu. Terus aku ngasih persembahan biar dikatain aku dibilang orang kaya. Nah, itu juga salah. Nah, Tuhan mengajarkan hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik dari yang terbaik untuk Tuhan. Baik uang kita, baik waktu kita, baik seluruh hidup kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Tuhan yang menilai hati kita. Orang-orang di sekeliling kita tidak melihat hati kita, tapi Tuhan Maha melihat apa yang tersimpan di hati kita. Tuhan
melihat. Dan yang bisa bilang persembahan kita berkenan atau tidak, atau ini Tuhan suka atau tidak, hanya Tuhan. Kakak-kakak di gereja tidak bisa menilai kalian memberi persembahan. Tapi hari ini kalian belajar. Di saat kalian duduk diam, duduk tenang, mendengarkan firman, pas ibadah kalian memuji Tuhan dengan semangat, itu juga persembahan. Satu lagi contoh, kali ini Kak Dwi akan memberikan contoh satu ibu. Satu ibu ini kehidupannya sangat terbatas dan sangat miskin. Ibu ini cuma punya 2 uang peser saja. 2 uang peser itu kalau dirupiahkan berapa Kak Dwi? Mungkin 2 koin uang 500-an rupiah. Dan ibu ini cuma memiliki uang 500 koin ini yang 2 ini doang. Nah, selain itu ibu ini sudah tidak punya duit lagi. Sebenarnya ibu ini juga pengen dong jajan atau membeli sayur atau membeli keperluan rumah tangga dengan uang ini. Tapi ibu janda ini memberikan 1000-1000-nya 2 uang koin ini ke persembahan Tuhan. Ibu ini kalau sudah memberikan uang ini, ibu ini tidak punya uang lagi. Nah, waktu di bait suci, ibu ini memberi persembahan itu. Dan orang-orang di sekelilingnya bilang apa? Hei ibu janda, kok kamu memberi uang persembahan kok sedikit sekali? Tapi ada seorang dari murid Tuhan Yesus bilang apa? Ibu ini sudah memberikan yang terbaik dari yang baik. Ibu ini sudah memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Nah, dari janjian baru ini memberi pelajaran bagi kita bahwa persembahan nilai nominal kita, banyaknya rupiah yang kita kasih ke Tuhan, itu belum menjamin Tuhan atau suka atau tidak. Tapi satu hal, Tuhan lebih suka bagi anak-anak yang memberikan dengan sukacita. Jadi apapun yang kau ingin kita kasih ke Tuhan, kita mau memberikan dengan hati yang sukacita, tidak terpaksa memberikannya. Karena Tuhan tidak berkenan dengan persembahan yang kita berikan dengan hati yang terpaksa, dengan hati yang sedih. Tuhan tidak berkenan. Jadi persembahan kita bukan berupa uang aja ya adik-adik, tapi boleh waktu kita, boleh seluruh hidup kita, boleh dengan mulut kita memuji Tuhan. Itu sudah persembahan yang terbaik. Jadi kalian mau pilih yang mana ini? Mau memberikan persembahan yang terbaik? Apa kalian memberikan persembahan yang terburuk? Nah, Tuhan tidak berkenan dengan persembahan yang hati terpaksa loh adik-adik. Tuhan lebih suka dengan persembahan yang dengan hati yang sukacita. Sekarang kalian mulai berlatih mulai saat ini. Aku mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup saya, lewat mulut saya, lewat kelakuan hidup kita. Nah, jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita itu menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, firman Tuhan selesai sampai di sini. Entar di akhir firman ini sebentar lagi Kak Dwi akan memberikan kuis dan kalian harus menjawabnya dengan baik. Dan setiap jawaban yang benar akan diberikan 1 poin kehadiran. Pertanyaan pertama. Nah, tadi di dalam cerita tadi kan Kak Dwi cerita tentang ada 2 saudara, kakak dan adik. Namanya siapa ya? Nah, itu pertanyaan pertama. Kakak beradik ini memberikan persembahan. Siapa namanya? Hayo, masih ingat kan? Terus pertanyaan kedua, kenapa Tuhan tidak berkenan dengan persembahan Kain? Nah, kenapa Kain persembahannya tidak Tuhan terima? Kenapa ya? Yang sudah dengar ceritanya pasti bisa nih. Nah, pertanyaan ketiga, kalian boleh memberi contoh persembahan yang akan saya berikan ke Tuhan apa?
Ya, contohnya bebas. Kalian mau bilang, oh Kak Dwi aku mau uang, boleh. Oh Kak Dwi aku mau memberikan seluruh hidup saya, juga boleh. Nah, jadi pertanyaan 3 ini harus kalian jawab dah. Dan segera kalian kirim ke kakak kalian. Dan kalian akan mendapatkan 1 poin kehadiran. Terima kasih adik-adik sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini bisa membuat kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Ayo adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami diberikan kesehatan, diberikan kecukupan. Kami tahu itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan berkati kami sekeluarga ya Tuhan. Biar kami selama pandemi COVID-19 ini, kami boleh selalu berkecukupan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan juga menyertai hidup mereka. Engkau yang menjagai, Engkau yang juga merawat hidup mereka ya Tuhan, sehingga mereka terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya biar Tuhan memulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19 dan mensejahterakan bangsa ini lewat pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Kami percaya walaupun kami hanya lewat ibadah online, Engkau juga memberkati kami. Biar banyak jiwa boleh dimenangkan lewat ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin.